Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Rafi'iyah. Kali ini saya akan membahas terkait riset yang pernah saya publikasikan, dimana ini masih awal-awal saya nulis, jadi mungkin kalau banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, mohon dikoreksi, mohon maaf sebelumnya. Riset ini terkait ini ya, sistem penentuan keluhan ibu hamil dengan algoritma genetika. Di Google Scholar juga ada, bisa dicek nanti, ada kok sistem penentuan keluhan ibu hamil dengan algoritma genetika. Di situ saya melakukan publikasinya di konferensi nasional atau seminar nasional di Politeknik Jember. Namanya adalah Simnaskit tahun 2015. Nah, terus langsung ke isinya. Nanti juga bisa di-download. Di situ saya membagi keluhan ibu hamil menjadi 3, yaitu kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Jadi ada 3 kategori, ya. Kategori ringan, kategori berat, dan kategori sedang. Nah, di kategori ringan itu ada suka muntah-muntah, naiknya berat badan berlebihan, detak jantung kencang, dan mudah lelah. Kemudian anemia, kelendar gondok, infeksi. Keluhan-keluhan ini kemungkinan sering dialami oleh ibu hamil. Jadi awal-awal ibu hamil atau mungkin ibu hamil pada masa tri semester pertama atau tri semester kedua. Terus sedang itu yaitu janin tidak bergerak di usia lebih dari 5 bulan, diabetes, kejang-kejang, keluar darah dan lendir, janin salah tempat atau kehamilan ektopik. Ini yang dialami untuk sedang. Terus saya mengambil dari sumber buku, memang saya tidak menggunakan pakar, jadi saya tidak menggunakan pakar. Di sini ini adalah rule-nya, ya, ini adalah rule-nya. Rule-nya ini saya pakai untuk melakukan proses nanti di algoritma genetikanya. Jadi ini bukan berbasis rule, ya, tapi menggunakan algoritma genetika. Bagaimana langkah-langkah algoritma genetika? Di sini juga sudah ada diagram alurnya, diagram alur dari algoritma genetika, ya, di algoritma genetika. Terus saya juga mengambil dari sumber buku, ini ya, saya tadi sudah search. Nah, ini bukunya Bapak Sutoyo, saya ngambil dari sini. Ini ada terkait membahas algoritma genetika. Dan saya udah memahaminya dari sini. Ada lagi bukunya siapa ya? Ada nggak saya sebutkan sumbernya? Bukunya warnanya coklat. Seingat saya ini miliknya Bapak Suyatno. Ini miliknya coklat. Ini kalau di MATLAB, karena saya ini menjadinya berbasis web, ada kok aplikasinya. Aplikasinya masih ada nggak? Karena dulu ini tahun 2015 sudah ganti laptop, jadi sebentar saya carikan. Oke, ini adalah programnya. Jadi ini kalau ini programnya karena yang baru saya edit, ya. Jadi tadi saya ngedit dulu karena beda apa ya strukturnya. Kalau yang lama kan pakai MySQL, saya MySQL, misalkan perintah koneksi MySQL connection. Nah, ternyata yang terbaru ini MySQL, jadi saya tadi sempat rubah dulu, dan ini masih selesai yang kategori ringan. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti kita milih, terus ada kayak membuat nilai random. Jadi mari kita memulai ke bagaimana algoritma genetika. Nah, di
artikel saya di algoritma genetika ini ada proses populasi awal. Populasi awal itu ya ini ya, populasi awal. Jadi setiap keluhan, anggap ini keluhan, dia membuat suatu nilai awal. Jadi ada 20 keluhan ini membuat nilai awal, namanya inisialisasi. Jadi tahap pertama adalah kalau di ini misal saya print screen ya, maaf, saya taruh sini, saya crop dulu biar enggak terlalu. Nah, ini kelihatan ya, ini inisialisasi awal atau maaf populasi awal. Oh, pecah. Ini populasi awal, saya kasih keterangan. Ini ya, populasi awal. Populasi awal itu inisialisasi. Jadi melakukan inisialisasi sejenis nilai atau istilahnya apa ya, misal kita anggap sebagai bobot gitu aja ya, bobot, tapi sebenarnya bukan bobot ya, intinya nilai angka, inisialisasi angka, boleh dalam bentuk 0 sampai 1. Jadi bisa kita setting ya, bisa kita setting antara 0 sampai 1 atau min 1 sampai 1 gitu, boleh. Inisialisasi awal. Terus evaluasi fitness ya, evaluasi fitness di sini ini tahap nomor 1, saya tulis 1 gini. Terus nomor 2 adalah kan di situ tulisannya evaluasi fitness. Kalau di sini saya intinya itu mencari nilai fitness, menghitung nilai fitness, di mana untuk menghitung nilai fitness itu ada rumusnya, saya tuliskan seperti ini. Jadi ada 2 pilihan ya, boleh C, ini C ya bisa C dikurangi F kurung buka X. Nah, atau ini yang pertama, pilihan pertama saya kotai. Nah, mungkin ini bukan bentuk kotak. Yang kedua menggunakan rumus seperti ini, 1 min F X plus ya, plus nilai E itu istilahnya error. Nah, apa itu CC? Itu nilai konstanta. Kita bisa setting nilai konstantanya berapa. Misalkan, oh nanti untuk yang keluhan ini, misalkan kan setiap bobot yang kita itu dihitung. Jadi saya ceritakan yang di data saya. Jadi saya mempunyai nilai C, jadi nanti anggap Fx itu ya ini, apa keluhan ini terhadap penyakit apa. Kan ada banyak, ada tadi kalau di artikelnya ada penyakit ini ya, muntah-muntah, jadi keluhan ini terhadap penyakit ini, jadi itu Fx-nya. Makanya tadi saya membuat rule ya, ini untuk keluhan ringan ada rule 1, 2, rule 3, ini Fx-nya. Nah, untuk mencari nilai Fx dari ini bisa menggunakan apa, probabilitas, bisa menggunakan nilai apa CF certainty factor ya, boleh. Jadi Fx saya seperti ini. Oke, saya lanjut ya. Kemudian C-nya kita setting, misalkan C tertingginya sekian. Misalkan saya anggap C-nya tertinggi adalah 1, ya boleh kalau nanti nilai Fx-nya rentangnya antara 0 sampai 1. Jadi nanti masing-masing keluhan ini terhadap penyakitnya itu akan menghasilkan nilai lah. Terus tahap berikutnya, nah dari sini setelah mendapatkan nilai fitness kan tahap nomor 3 saya lanjut di sini tulisannya 3 adalah seleksi individu, individu. Nah, itu juga menggunakan rumus, istilahnya adalah di situ terhapus LFR. Kepanjangan LFR adalah, sebentar, saya nggak hafal kepanjangannya, saya juga ngambil dari
pustakanya buku Bapak Sutoyo. Nanti bisa dicek ya. Kepanjangannya adalah linear fitness ranking. Jadi di ranking ya, benar nggak tulisannya ranking, benar kayak gini. Nah gini, nah rumusnya bagaimana? Jadi nanti nilai dari F-nya itu terus namanya di ranking, berarti kan disortir, dimana dicari yang maksimum berapa, minimum berapa, terus ada rumusnya. Jadi misal saya tulis rumusnya pakai ini, yaitu F itu ya tadi yang nilai ini, nilai dari sini ini, nilai fitness yang maksimum berapa. Kalau tulisannya kurang jelas ya mohon maaf, karena pakai mouse. Dikurangi kurung buka F max dikurangi min. Nah ini terus ini masih ada pengalingnya, jadi ini kurung bukanya kayak gini. Nah terus ini dikalikan, saya kasih titik gini ya, dikalikan, saya kurang ke sana atau saya kayak gini ya, dikalikan tadi rule-nya buka, tergantung kondisi ya. Kalau di sini itu memang rumusnya R gini ya, R I terus min 1 dibagi itu 1 ya, bukan kalau ada I nya ada titiknya, terus N min 1. N itu jumlah datanya. Nah ini tergantung kondisinya, makanya kita harus bisa menyesuaikan rumus ini terhadap kasus atau studi kasus kita. Nah kalau saya Fmax-nya ya ini, pokoknya hasil dari ini, Fmax, Fmin itu dari sini, dari yang ini ya saya kasih. Nah ini dari sini itu anggap sebagai F. Nah yang Fx ini adalah rule saya, jadi kayak keluar nomor 1 terhadap penyakit ini. Kan penyakitnya muntah-muntah, kan ada berapa penyakit tadi itu, pokoknya ke situ. Kemudian nah kalau RI itu apa? RI adalah keterangannya ya, kalau di sini keterangannya RI adalah ranking indexnya. Nah ranking indexnya ke berapa, misalkan kan tadi ada urutan ya, nah kalau saya ini rule-nya berarti urutan nilai ini, terus saya urutkan terhadap rule-nya tadi. Kalau saya kan rule 1 itu penyakit apa misalnya, rule 1 penyakit apa, rule 2 penyakit apa, nah itu ini maksudnya rule 1 rule 2 saya apa ya istilahnya, ininya pokoknya urutan, R ini urutan, dikurangi 1, N min 1. Nanti dapatlah nilai LFR dari masing-masing baris. Nah terus diambil yang tertinggi, terus itulah keputusan saya. Jadi saya hanya sampai 3 tahap ini saja, nggak sampai menyilangkan. Nah terus nanti apakah enggak dilakukan ini, kan cross ref atau mutasi itu kan disilangkan ya hasil terbaiknya tadi, terus diambil sebagai populasi baru, sebagai inisial baru. Enggak, saya karena memang keterbatasan, karena saya ngoding sendiri ya, terbatasannya di situ. Sekarang enak ada di insya Allah di MATLAB ada fungsinya, karena di buku yang saya tuliskan di daftar pustaka ini masih awal-awal nulis, jadi masih banyak kekurangan. Nah ini di buku nomor 7 itu ada sekarang di MATLAB, insya Allah ada. Nah sedangkan saya ini kan berbasis web, jadi akhirnya saya ngoding sendiri, jadi tahapannya yang saya kotak ini sampai sini. Nah sampai sini, nanti kalau ada baru, mau melakukan baru ya sama, dilakukan lagi dari sini random. Jadi ini saya sebutnya itu random, itu di random, di setting nilainya antara sekian sampai sekian. Itu ada di penjelasannya buku Bapak Sutoyo. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait algoritma genetika. Kalau ada kesalahan sebelumnya saya mohon maaf.
Tapi yang jelas saya mengambil sumbernya, kalau di penelitian saya ini mengambil sumbernya dari buku Bapak Sutoyo untuk terkait bagaimana algoritma genetika sama Bapak Suyatno. Terus yang nomor 8 itu sebagai buku petunjuknya. Jadi memang saya tidak menggunakan pakar ahlinya, mohon dimaklumi karena memang penelitian kalau kita menggunakan apa kayak join sama dokter atau medis kan kadang ini ya apa beliaunya repot suwibu gitu. Jadi saya ya udahlah, saya ambil dari sumber buku gitu. Terus programnya ini karena beda versi apa ya MySQL-nya, jadi akhirnya saya tadi yang berhasil baru ini, tapi ini dulu berhasil semua, ada tampilannya semua kok. Jadi misalkan ini apa kita milih terus nanti muncul penyakitnya apa. Di program saya ini tidak menghasilkan apa secara valid nilai ini ya apa akurasinya, hanya intinya itu baik gitu aja. Saya ndak menjelaskan deskripsi nilai akurasi karena memang saya ndak ada data tesnya. Jadi kalau istilahnya apa ya, intinya kan kalau biasanya kalau kita melakukan uji coba data kan ada data training, ada data testing. Nah di situ nanti kita tahu oh hasil akurasinya sekian. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.